Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Genzi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang cocok banget buat teman-teman yang ingin mencari income dan juga mencari usaha yang bisa kita jalani di tempat kita tinggal. Nah, kali ini saya akan bahas ya gimana sih cara kita bisa kaya dan juga bisa sukses di daerah kita atau di desa kita atau di tempat kita tinggal. Nah, banyak orang yang berpikir ya kalau mau kaya itu kita harus pindah ke kota besar. Padahal itu salah besar banget ya. Jadi sekarang justru banyak orang yang sukses dan kaya itu dari desa loh teman-teman. Nah, di video ini saya akan kasih tahu langkah-langkah nyata yang bisa teman-teman lakukan biar teman-teman bisa kaya raya tanpa harus ninggalin kampung halaman. Jadi kalau kita tinggal di desa dan ingin punya penghasilan besar, silakan ditonton video saya ini sampai habis, jangan di skip. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Genzi. Nah, kita langsung aja gimana langkah-langkah kita agar kita bisa sukses, bisa kaya raya di tempat kita tinggal atau di desa tempat kita tinggal. Jadi teman-teman gak harus merantau ke kota-kota besar ya. Jadi kembangkan desa teman-teman sendiri atau tempat tinggal teman-teman sendiri. Nah, yang harus teman-teman lakukan, yang pertama tentunya teman-teman harus ubah pola pikir dulu. Nah, kenapa saya katakan yang pertama kali itu harus ubah pola pikir dulu? Karena semuanya itu pasti berawal dari mindset. Ya, kalau teman-teman masih berpikir di desa nggak ada peluang, maka teman-teman sendiri yang menutup pintu rezeki itu. Jadi sekarang teman-teman ubah deh cara pandang teman-teman bahwa desa itu bukan tempat tanpa peluang. Kemudian bahwa desa itu juga lahan besar untuk peluang baru kita. Jadi banyak orang kota malah pindah ke desa untuk buka usaha. Karena memang ya biaya hidup yang lebih murah, kemudian sumber dayanya juga banyak, dan kompetisi juga nggak seketat di kota. Makanya itu yang saya katakan bahwa nggak harus semuanya kita harus melihat di kota besar. Justru di kota besar karena udah banyak banget pekerjaan, lapangan pekerjaan atau udah sempit istilahnya ya. Jadi justru susah kita untuk berkembang di kota-kota besar. Justru kita harus mencari peluang yang besar justru di desa tempat kita sendiri. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita bisa manfaatkan potensi alam sekitar. Nah, maksudnya gimana nih Kak? Jadi kalau kita tinggal di desa, tentu kita punya akses yang nggak dimiliki oleh orang kota, seperti tanah, kemudian hasil alam, dan juga komunitas lokal. Nah, contohnya gini aja, misalkan tanaman sayuran yang organik ya, itu bisa teman-teman jual secara online, kemudian nanti teman-teman bisa bikin olahan dari hasil pertanian, kayak misalkan ada keripik singkong, kemudian ada keripik pisang, ada keripik sayuran, madu, atau sambal rumahan. Nah, kemudian ada juga yang namanya peternak kecil. Nah, di sini teman-teman bisa kemas secara modern lewat media sosial. Apakah itu kita bisa menjual daging frozen, apakah bisa menjual daging ayam yang di fillet, itu tentunya yang bisa kita bawa ke usaha rumahan kita di desa. Tapi yang penting bukan seberapa besar lahan kita, tapi sebesar apa kreativitas yang kita olahkan, yang bisa kita jadikan untuk ladang cuan di tempat kita tinggal. Nah, kita lanjut untuk langkah yang ketiga, dimana kita harus bangun usaha kecil yang konsisten. Nah, jadi kuncinya kekayaan di desa bukan pada seberapa cepat kita kaya, tapi seberapa konsisten kita untuk jalani usaha kita ini. Jadi mulai dari yang kecil-kecil dulu nih, misalkan teman-teman bisa jual hasil kebun ke pasar ya, dimana kita bisa berkebun dari rumah atau kita memiliki lahan ladang dan hasilnya nanti bisa kita jual ke pasar.
Atau teman-teman juga bisa buka warung kelontong tapi aktif promosi di media sosial lokal atau di Facebook ya, biasanya yang banyak kita gunakan. Kemudian atau teman-teman bisa jadi reseller produk online tapi fokus pada pasar desa kita. Ya, bukan melenceng dari desa kita. Jadi banyak yang gagal itu bukan karena nggak bisa, tapi karena memang baru jalan sebulan kita udah nyerah. Dan perlu teman-teman ingat ya, bukan ini ya, kaya itu bukan dari hasil instan, tapi dari hasil kita konsisten. Itulah susah banget kita menjalani sesuatu jika tidak konsisten. Kemudian kita lanjut untuk langkah keempat. Nah, ini yang paling penting banget, dimana kita gunakan teknologi dan media sosial. Nah, ini penting ya, jangan pikir kita tinggal di desa berarti nggak bisa go digital. Jadi gunakan, manfaatkan handphone teman-teman, manfaatkan kuota yang udah kita isi atau manfaatkan internet setidaknya yang udah kita pasang di rumah. Jadi itu gunakan untuk promosi produk di Facebook, Instagram, TikTok atau media sosial lainnya yang dirasakan itu banyak sekali orang gunakan. Kemudian belajar jualan online lewat marketplace. Kemudian jangan lupa untuk luangkan sedikit waktu untuk nonton video edukasi tentang bisnis dan keuangan. Nah, sekarang dunia sudah terbuka lebar. Jadi teman-teman bisa jualan hasil kebun ke seluruh Indonesia hanya melalui handphone. Dan bisa juga jualan kecil-kecilan seperti minyak, sabun, atau lain-lainnya keperluan rumah tangga itu bisa kita jual secara online ke seluruh Indonesia melalui handphone. Kemudian untuk langkah kelima, teman-teman bisa bangun relasi dan kolaborasi ya. Jadi kalau kita mau kaya, jangan kerja sendirian, bangun jaringan, bisa dengan tetangga, teman sekampung, bahkan bisa dengan dinas desa yang kerja di kota. Nah, jadi teman-teman bisa misalkan ya kita bikin pokja atau kelompok tani, kemudian ada koperasi kecil atau bisnis bareng. Jadi dari situ modal bisa dikumpulkan bersama atau bareng-bareng, di mana risikonya nanti kita bagi dan usahanya pun juga lebih cepat berkembang. Jadi ingat ya, seperti pepatah, sendiri kita cepat tapi bareng-bareng kita jauh lebih kuat. Nah, yang keenam, jangan lupa catat keuangan dan kelola hasilnya. Jadi banyak orang di desa yang udah punya usahanya bagus tapi uangnya nggak kelihatan karena nggak dicatat. Padahal mengatur uang itu sama dengan kita menjaga rezeki. Nah, teman-teman bisa gunakan aplikasi sederhana, bisa gunakan Money Lover atau buku warung. Jadi pisahkan ya antara uang pribadi dengan uang usaha. Dan yang paling penting, sisihkan sebagian buat tabungan atau investasi kecil. Jadi nggak perlu besar asal itu rutin teman-teman lakukan setiap hari, bahkan bisa setiap minggu atau setiap kita mendapatkan keuntungan. Nah, yang terakhir, teman-teman bisa kembangkan diri terus. Jadi kekayaan itu bukan cuma soal uang, tapi juga ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita tahu, semakin besar juga peluang untuk berkembang. Nah, bisa teman-teman lakukan itu untuk ikut pelatihan. Itu biasanya ada pelatihan dari desa, kemudian bisa belajar dari YouTube atau ikut komunitas bisnis kecil. Nah, di mana setiap ilmu baru itu bisa kita jadikan jalan baru untuk menuju rezeki kita. Nah, jadi jangan pernah remehkan yang namanya desa, di mana di balik sawah, ladang, dan juga ketenangan itu ada banyak potensi yang luar biasa yang bisa bikin teman-teman sukses. Nah, kaya di desa itu bukan mimpi, asal teman-teman punya niat, kerja keras, dan juga mau belajar. Nah, jadi jika teman-teman setuju, silakan tulis di kolom komentar, aku siap kaya di desa. Nah, nanti akan saya pilih 2 orang pemenang untuk mendapatkan giveaway masing-masing Rp100.000 untuk saldo dananya. Dan jangan lupa teman-teman share, subscribe, dan juga komen yang tadi ya, biar mendapatkan giveaway-nya. Jadi semakin banyak orang yang desa yang sadar atas kesuksesan yang gak harus ke kota. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.